Hai guys, welcome back to my channel. Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai transformasi dirimu dari waktu ke waktu ya. Oke, di sini seperti biasa tersedia 2 file ya guys ya, dan aku sudah kasih tanda untuk setiap masing-masing filenya ya. Ini ada file 1, aku kasih tanda dengan jepit rambut model bunga spider ya, berwarna merah. Dan ini untuk file kedua, jepit rambut model bunga spider berwarna biru. Oke, silahkan pilih ya guys ya. Mau pilih file ke-1 kah atau file kedua ya? That's up to you. Selalu gunakan intuisi kamu untuk memilih. Hai, file ke-1 ini file kamu ya. Buat kamu-kamu yang pilih file ke-1 dengan tanda jepit rambut model bunga spider berwarna merah ya. Oke, ini file kamu ya guys ya. Mari kita lihat ya. Energi dari dirimu yang terkoneksi dengan file ke-1 ya guys ya. Transformasi dirimu dari waktu ke waktu seperti apa ya. Well guys, sekedar informasi ya, kalau kamu mau request tema reading yang tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Alright, mari kita lihat di sini energi dari dirimu ya, transformasi dirimu dari waktu ke waktu. Ada apa saja ya? Oke, di sini ada Two of Pentacles. Ada Queen of Pentacles, ada Seven of Pentacles, ada The Moon, one more, ada Page of Pentacles. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat dan menyimak readingan di file ke-1. So guys, di sini energinya untuk yang pilih file ke-1 ini itu energinya berelemen earth signs ya, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn ya. Dan yang paling strong energinya di sini itu berasal dari zodiak Pisces. Oke. Well guys, di sini kita lihat ya. Nah, transformasi dirimu dari waktu ke waktu ini seperti apa ya? Aku merasa ya bahwa ada transformasi yang sepertinya itu continue ya guys ya, atau berkelanjutan ya, dari tahap ke tahap ya, atau dari waktu ke waktu ya, mulai terjadi perubahan atau transformasi ya pada dirimu, terlebih dalam hidupmu ya guys ya. Dimana di sini aku merasa bahwa dirimu yang kemarin-kemarin itu kayaknya kesulitan dalam perekonomian ya, atau saat ini ya kamu kondisi ekonominya nggak baik-baik aja gitu loh guys ya. Ini nanti lambat laun ya akan mulai membaik ya guys ya, dikonfirmasi oleh Two of Pentacles ya. Ada di antara kalian yang sudah mengusahakan atau saat ini yang sedang mengusahakan untuk bisa membuat perbaikan dari aspek finansial atau ekonomi ya. Kamu menginginkan perbaikan dalam perekonomian ya guys ya. Dan di sini aku melihat adanya keseimbangan atau kestabilan dari segi ekonomi atau finansial ya guys ya.
Yang mana di sini kamu akan bertransformasi atau kamu sudah bertransformasi ya, yang kemarin-kemarin kamu banyak masalah dalam ekonomi gitu loh guys ya, entah itu punya beberapa hutang atau punya banyak hutang ya, karena kejepit oleh situasi atau kondisi ya guys ya, yang mana sebetulnya kamu tuh nggak mau berhutang gitu loh guys ya, tapi karena keadaan, karena situasi, karena kondisi, ya kamu terjebak pada hutang gitu loh guys ya. Pada awalnya mungkin kamu bingung gimana caranya membayar ya, padahal kamu di sini banyak sekali pengeluaran bulan ini atau bulan depan atau nanti gitu loh guys ya. Entah dari mana ya, ada semacam kayak rezeki yang menghampiri kamu ya, dari arah yang tak terduga gitu loh guys ya, yang membantu kamu untuk menstabilkan keuangan kamu. Tapi ada juga di antara kamu yang mulai buka usaha kecil-kecilan, yang mulai mengusahakan untuk bisa menstabilkan perekonomian kamu gitu loh guys ya. And endingnya di sini keuangan kamu jadi stabil ya, jadi benar-benar stabil walaupun berproses ya, walaupun prosesnya nggak sebentar, walaupun prosesnya itu cukup memakan waktu yang lama ya, atau kamu harus konsisten gitu loh guys ya, untuk tetap mengusahakan agar keuangan kamu bisa stabil gitu ya guys ya. Tapi kalau kamu bisa rutin, bisa berdedikasi, bisa fokus, bisa terus konsisten dengan pekerjaan kamu, dengan semangat kamu dalam bekerja ya, endingnya kamu benar-benar bisa menstabilkan perekonomian kamu menjadi lebih baik lagi, lebih stabil lagi daripada sebelumnya. Nah, seperti itu. Ada di antara kamu yang sudah stabil ekonominya saat ini ya guys ya, tapi ada juga yang masih berproses ya untuk menuju kestabilan dalam keuangan atau dari segi finansial. Nah, seperti itu ya. Wah, bagus sekali ya guys ya, transformasi dirimu ya, yang tadinya kamu kayaknya mendapatkan kesulitan atau masalah ya dalam ekonomi gitu loh guys ya, dalam keuangan atau pentacles, berkat kesabaran kamu, ketekunan kamu ya, karena kamu orangnya mau berproses, mau belajar, dan mau mengusahakan sesuatu, akhirnya kestabilan itu terwujud juga di dalam kehidupanmu, and endingnya nanti kamu bisa menjadi sosok yang stabil ya guys ya, dari segi ekonomi atau finansial. Oke, and di sini ya ada Queen of Pentacles ya guys ya. Wah, ada nih di antara kalian ya, walau tidak semua tapi ada beberapa di antara kalian ya, semoga ini adalah kamu ya. Di sini kalau kamu bisa terus menjaga kestabilan dari segi Pentacles atau keuangan ini ya guys ya, kamu terus saja mengusahakan agar kamu bisa menghasilkan income yang stabil, dan kalau perlu bisa memperbaiki dan meningkatkan kondisi keuangan kamu ya, maka kamu benar-benar di sini akan menjadi sosok yang sepertinya tidak akan kekurangan soal uang lagi gitu loh guys ya. Bahkan di sini berpotensi untuk bisa menghasilkan banyak uang atau pentacles ya guys ya, karena kerajinan kamu, ketekunan kamu ya, kamu yang giat, kamu yang gigih dalam bekerja ya guys ya. Walaupun kamu sudah stabil nih ya, walaupun kamu udah kayak punya income atau pendapatan tetap ya, punya penghasilan tetap ya, kamu sudah terlihat mapan ya, tapi kamu tidak merasa berpuas diri sampai situ gitu. Maksudnya bukan berarti kamu itu kayak pengen ini pengen itu, jatuhnya ke serakah, no gitu ya. Maksudnya tidak berpuas diri dengan aku nih udah berhasil, udah aku istirahat dulu, nggak mau kerja lagi, nggak seperti itu gitu loh guys ya. Kalau kamu tetap aja terus stabil ya, konsisten untuk mengusahakan apa yang sudah kamu kerjakan, itu penghasilannya akan tetap jalan, bahkan kayaknya berpotensi cenderung untuk meningkat gitu loh guys ya, sehingga penghasilan kamu itu makin kesini atau makin hari itu makin naik gitu loh guys ya. Dengan begitu aliran sumber dana itu akan terus mengalir ya, pundi-pundi keuangan kamu itu akan terus bertambah gitu loh guys ya, sehingga keuangan kamu itu lebih daripada stabil ya. Dan di sini sepertinya berpotensi untuk bisa mendapatkan abundance atau keberlimpahan dari segi ekonomi atau finansial gitu loh guys ya. Kamu akan hidup dengan bergelimang pentacles gitu loh guys ya, kalau kamu tetap konsisten dan tetap tekun dengan usaha yang kamu rintis atau usaha yang kamu sedang jalankan. Nah, seperti itu. Di sini untuk kamu yang pilih file ke-1 itu ada yang berpeluang untuk bisa sukses ya guys ya, untuk bisa berhasil ya dari segi karir, usaha, bisnis, asalkan konsisten loh guys ya. Fokus, konsisten, dan berdedikasi, serta
totalitas yang tinggi dalam bekerja ya, itu akan membuat kamu itu bisa mendukung karir kamu untuk lebih melesat ya, atau untuk lebih meroket daripada sebelumnya gitu loh guys ya. Semua tergantung pada dirimu, dan di sini ya aku melihat adanya transformasi dari usaha-usaha yang kamu rintis. Kalau kamu adalah seorang wirausahawan atau kamu adalah pekerja mandiri, kamu adalah seseorang yang merintis karir usaha bisnis dari nol ya. Ini kalau kamu mau bersabar ya guys ya, kamu tekun gitu loh guys ya, dan tidak gampang menyerah ya. Walaupun misalnya hasilnya di awal tuh kayak sedikit atau nggak stabil, atau kayaknya tuh maju mundur ya usahanya ya, atau banyak kendala ya, tapi kalau kamu tetap tekun terus dan mau belajar ya, mempelajari apa kurangnya, apa lebihnya ya, bagaimana cara menyeimbangkannya, bagaimana cara membuat usaha ini bisa berjalan stabil ya, itu akan terus terjadi yang namanya pelonjakan, dan akhirnya kamu akan bisa kayak panen gitu loh guys ya, panen hasil kerja keras kamu ya dengan berlimpah ruah ya. Kalau kamu mau bersabar gitu loh guys ya. Kesabaran kamu di sini sangat dibutuhkan ya guys ya. Oleh karena itu aku merasa ya bahwa kamu pun juga bertransformasi dari segi kepribadian atau personality. Tidak hanya bertransformasi dari segi karir usaha bisnis, tapi dari segi personality atau kepribadian kamu pun ikut bertransformasi atau ikut berubah gitu loh guys ya. Ada di antara kamu yang tidak hanya mampu untuk menstabilkan kehidupan kamu dari aspek finansial atau ekonomi, tapi kamu juga mampu menstabilkan emosi kamu gitu loh guys ya. Yang tadinya kamu mungkin sulit untuk mengontrol emosi atau diri ya, sekarang udah pandai dalam mengontrol emosi dan mengontrol diri sehingga tidak mudah terpancing dengan kelakuan-kelakuan orang toksik misalnya gitu ya. Kamu kayak lebih kalem, lebih tenang, gak seperti dulu yang agresif, yang apa-apa tuh kayak cepat marah atau kayak cepat untuk bertindak gitu, tergesa-gesa gitu ya guys ya. Kamu kayak udah lebih bisa untuk bersabar ya guys ya, bersabar untuk menghadapi segala situasi atau kondisi yang tidak mendukung atau tidak berpihak padamu gitu. Nah, berkat kesabaran kamu inilah ya, maka ya akan ada hasil yang membuat kamu merasa bahwa tidak ada yang sia-sia dari apa yang diusahakan. Nah, seperti itu ya. Oke, next, transformasi dirimu dari waktu ke waktu. Di sini aku merasa bahwa kamu juga bertransformasi ya dari segi jiwa ya. Aku merasa ya secara jiwa kamu mulai berubah gitu loh guys ya. Tidak hanya secara karakter ya, tapi secara jiwa yang terkoneksi dengan intuisi kamu ya. Di sini dikonfirmasi oleh The Moon ya. Kamu di sini semakin intuitif, intuisi kamu tuh semakin tajam, sehingga kamu semakin kayak mudah banget ya mendeteksi hal-hal yang kayaknya janggal, hal-hal yang tidak beres, atau ada sesuatu yang kayaknya ini tidak biasa. Itu kamu kayaknya cepet nangkap gitu loh guys ya. Kamu kayak memiliki kemampuan untuk mencium aroma-aroma kebusukan orang lain atau niat busuk atau niat buruk dari orang lain gitu loh guys ya. Kamu jadi mudah untuk mengetahui tujuan dan niat dari seseorang yang terkoneksi atau yang berinteraksi dengan dirimu ya, sehingga kamu tidak lagi terkecoh, bahkan tidak bisa lagi dimanipulasi, tidak mudah lagi untuk dijebak atau terjebak. Nah, seperti itu ya. Karena pengalaman ini membuat kamu semakin intuitif di sini ya guys ya. Intuisi kamu ini semakin aktif di sini aku rasa ya. And the last one, transformasi dirimu dari waktu ke waktu ya. Akhirnya kamu yang pilih file ke-1 ini akan tahu jalan yang harus kamu tempuh atau opsi pilihan yang harus kamu pilih gitu. Kamu mau ke mana? Mau ke kanan, mau ke kiri, mau maju atau mau diam dulu di tempat gitu ya. Kamu tahu gitu loh guys ya, kapan harus maju, kapan harus bergerak, kapan harus diam gitu. Kamu tahu ya. Mungkin dulu kamu kayak sorry to say ya, sedikit kebingungan ya guys ya, atau kayak si suka minta pendapat gitu ya dengan orang ya, dengan orang yang lebih tua atau dengan salah satu anggota keluarga kamu gitu loh guys ya. Kayak membutuhkan pegangan gitu loh guys ya. Dan di sini aku merasa kamu tuh udah kayak mulai mandiri ya. Kamu bertransformasi menjadi sosok yang mandiri ya, sehingga kamu bisa berpijak di kaki sendiri. Kamu mampu untuk memikirkan sendiri dan memutuskan sendiri jalan mana yang harus kamu tempuh, mau ke kanan atau ke kiri, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, itu kamu udah tahu gitu ya. Semakin kesini kamu tuh makin dewasa ya. Itu transformasi dirimu ya guys ya, yang
kemarin-kemarin atau dulu-dulunya kamu banyak bingung, banyak plan. Sekarang tuh keyakinan kamu ya makin meningkat, kepercayaan dirimu pun makin membaik ya, makin meningkat pula gitu loh guys ya. Sehingga kamu di sini kayaknya menjadi sosok yang lebih independen dan lebih percaya diri ya. Kamu tahu apa yang kamu mau di dalam hidupmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan reading kembali ke file 2. Hai, file kedua, ini file kamu ya, buat kamu yang pilih file kedua ya. Kamu yang pilih file 2 dengan tanda jepit rambut, model bunga spider berwarna biru. Oke, mari kita lihat di sini energi dari dirimu ya guys ya. Well guys, sekedar informasi ya, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung ya bersama dengan channel Rajkumari Tarot Papa dengan klik gabung ya guys ya. Oke, di sini kita lihat ada apa aja di file kedua. Ada Two of Wands, ada the Hierophant, ada Page of Wands, ada Ten of Wands, and ada the Wheel of Fortune. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, di sini energinya berasal dari elemen fire signs ya, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius, dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Taurus ya. Oke. So guys, di sini aku merasa ya bahwa transformasi dirimu ini dari waktu ke waktu ini memang sepertinya kamu yang pilih file kedua ini ya diarahkan ke arah atau ke jalan spiritual ya guys ya. Kebanyakan sih seperti itu ya buat kamu yang pilih file kedua, dimana diantara kamu ada yang sudah mengalami yang namanya spiritual awakening ya guys ya, yaitu kebangkitan spiritual yang mana akhirnya itu bisa membuat kamu tersadar ya dan terbangkit ya secara spiritual, kamu terbangun gitu loh guys ya. Akhirnya kesadaran kamu itu naik ya atau meningkat daripada sebelumnya gitu loh guys ya. Mungkin kamu dulu itu terlalu kaku ya, atau kamu terlalu kayak apa ya, banyak berurusan dengan hal-hal yang bersifat duniawi gitu loh guys ya. Tapi kayaknya makin kesini kamu tuh kayaknya makin dibentuk gitu ya dibentuk oleh semesta ya melalui ujian kehidupan yang lumayan apa ya, bisa aku bilang ini ada yang sampai dahsyat ya guys ya, ujiannya itu luar biasa gitu loh guys ya. Namun sekali lagi di balik dari ujian atau peristiwa yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, itu lagi-lagi selalu ada berkah, ada hikmahnya ya, ada berkat yang tersembunyi gitu loh guys ya. Ibarat kata dengan kata lain tuh ada hadiahnya gitu loh guys ya, atas kesabaran kita dalam menghadapi ujian atau cobaan hidup gitu loh guys ya. Selalu ya Tuhan itu memberikan keadilan gitu ya, asalkan kita mau bersabar ya guys ya. Tuhan itu maha adil ya. Kalau kita mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan ya, pasti setelahnya itu ya kita akan diberikan hal-hal yang membuat kita bisa tersenyum kayak gitu loh guys ya. Karena kamu yang pilih file kedua ini mengarah pada jalan spiritual ya, itu kamu mengalami transformasi secara personal ya guys ya, baik itu dari segi kehidupanmu maupun dari segi kepribadian ya atau personality ya, yang mana aku rasa ya kehidupan kamu ini lagi di-update atau sudah di-upgrade atau OTW untuk di-upgrade gitu loh guys ya, diperbaharui ya. Kamu yang dulu itu beda dengan kamu yang sekarang. Kamu yang dulu bisa aku bilang itu, sorry itu saya guys ya, terlalu keduniaan atau terlalu banyak berurusan dengan hal-hal yang duniawi. Kamu sibuk dengan hal-hal yang duniawi gitu loh guys ya. Tapi makin kesini kayaknya kamu tuh makin tersadar gitu loh guys ya, makin kamu itu menyadari tentang hal-hal yang mengarah pada spiritualitas ya, sehingga kamu kayak mulai mengenal gitu loh guys ya, mengenal siapa dirimu ya, kemudian kamu juga lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya, kamu kayak lebih grounded ya, lebih berbaur dengan alam gitu loh guys ya, kamu banyak merenung ya, banyak kayak refleksi diri gitu loh guys ya, kamu melihat atau kamu mencoba untuk flashback ya, mencoba untuk review apa yang sudah terjadi di masa lalu. Itu benar-benar kamu kayaknya nggak nyangka kalau kamu mampu survive atau bertahan hingga detik ini dan mampu berada di titik ini sekarang ini gitu loh guys ya. Oleh karena itu yang aku dapatkan di sini ya, bahwa transformasi dirimu ini itu berawal dari pengetahuan kamu yang semakin bertambah
ya. Tidak hanya pengetahuan, pengalaman pun juga ikut bertambah ya guys ya. Berkat seiring bertambahnya pengetahuan kamu ya guys ya. Jadi ketika kamu mengarah ke arah spiritual atau ke jalan spiritual gitu loh guys ya, itu membuat kamu mengalami perubahan atau transformasi ya dari segi ilmu pengetahuan dan pengalaman ya. Kamu mengalami sendiri nih ya guys ya, bagaimana rasanya dark night of the soul ya, kamu digoncang badai kehidupan ya, sampai kamu terbangun, terbangkit secara spiritual. Itu adalah momen yang luar biasa dan termasuk momen langka ya guys ya. Aku rasa tidak semua orang ini bisa mengalami spiritual awakening. Walaupun setiap orang itu berkesempatan atau berpotensi untuk bisa mengalami yang namanya spiritual awakening gitu loh guys ya. Tapi tidak semua orang mampu untuk menangkap momen spiritual awakening itu gitu loh guys ya, untuk bisa melakukan suatu transformasi atau perubahan pada dirinya dan kehidupannya ya, kecuali kalau dia benar-benar kayak menangkap momen itu dan menjadikan momen itu sebagai pijakan dia untuk bertransformasi atau berubah, baru itu akan mengefek kepada kehidupannya ya, merubah segala-galanya yang ada di dalam dirinya termasuk kehidupannya. Nah, seperti itu ya guys ya. So guys, aku merasa bahwa transformasi dirimu ini lebih mengarah pada ilmu pengetahuan ya, dan itu berasal dari pengalaman-pengalaman hidupmu ya yang sudah kamu lewati. Kamu sudah menempuh berbagai macam ujian kehidupan ini ya, ibarat kata tuh sudah makan asam garam kehidupan gitu. Jadi nano-nano banget rasanya. Jadi kamu tuh banyak banget ya pengalaman gitu loh guys ya, pengalaman hidup yang mana itu sangat kontras dan bertolak belakang dengan apa yang sudah kamu pelajari di dunia ini gitu loh guys ya. Kamu mungkin pergi ke suatu tempat untuk belajar ya, tapi ketika kamu praktek ya di dunia yang real atau nyata, itu benar-benar ya kayaknya di luar daripada teori ya. Apa yang dipraktekkan terkadang itu tidak sesuai dengan teorinya gitu loh guys ya, dan itu bikin kamu bingung hingga semesta itu kayak memandu kamu atau membimbing kamu gitu ya guys ya ke arah yang spiritual ya, sehingga kamu itu mampu memahami sesuatu yang sebelumnya kamu tidak paham. Apalagi ada di antara kamu yang tertarik gitu loh guys ya untuk kayak ngereading, untuk kayak berkecimpung di dunia spiritual, untuk kayak terkoneksi dengan hal-hal yang spiritual gitu loh guys ya. Mungkin kamu lebih banyak beribadah gitu ya, lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak bermeditasi, lebih banyak menenangkan diri, lebih berusaha untuk berdamai dengan kehidupan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan situasi dan kondisi yang ada gitu loh guys ya. Jadi kesadaran kamu ini mulai meningkat ya, atau lebih meningkat daripada sebelumnya. Itulah transformasi dirimu ya guys ya, dan itu memerlukan proses yang tidak sebentar ya. Oke, and next, transformasi dirimu dari waktu ke waktu. Tentunya di sini ada di Hierophants ya. Kamu kayaknya mulai berubah menjadi sosok yang lebih spiritual, sosok yang kayaknya lebih dekat dengan hal-hal yang bersifat spiritual ya, ibadah ya, meditasi ya, ketenangan jiwa, kedamaian hati, kayak gitu loh guys ya. Kamu kayaknya lebih masuk ke duniamu atau ke dalam dirimu sendiri gitu. Jadi kamu kayak udah mulai membatasi diri dengan dunia luar gitu ya, karena kamu udah mengalami berbagai goncangan kehidupan yang luar biasa ya. Dan bahkan ada yang sampai membuat beberapa dari kamu ini sampai terpuruk gitu ya, pernah berada di titik terendah dan tidak ada satu orang pun yang menolong kamu kecuali dirimu sendiri ya. Jadi kamu kayaknya ngerasa banget gitu loh guys ya, ketika kamu mungkin bergelimang harta atau punya banyak harta, atau kamu memiliki jabatan yang tinggi ya, atau kamu memiliki kehidupan yang mentereng, itu banyak sekali orang yang berbondong-bondong ada di sekitar kamu. Tapi ketika kamu kesulitan, ketika kamu mendapatkan kesakitan, ketika kamu membutuhkan pertolongan, gak ada pun satu dari mereka yang menolong kamu, yang ada di sisimu gitu ya. Hanya orang tertentu saja gitu loh guys ya yang masih mau bertahan. Nah di situ bener-bener kayak pembelajaran banget ya. Bahkan aku merasa bahwa ada di antara kamu yang tidak ada satupun orang yang menolong kamu kecuali dirimu sendiri ya. Kamu hanya mengandalkan dirimu sendiri. Bahkan sorry to say, keluargamu, anggota keluargamu ya, orang terdekatmu itu bahkan ada yang sampai tega gitu loh guys ya, meninggalkanmu pergi ya, atau mengabaikan dirimu, atau bahkan tidak peduli dengan kesulitan yang kamu hadapi. Kamu bertahan atau survive dengan dirimu sendiri. Wah, aku salut ya. Salut banget buat kamu yang pilih file kedua ini ya, mampu untuk bisa berdiri sendiri dan mengandalkan diri sendiri pada situasi yang urgent atau
saat kondisi kamu tuh terjepit gitu loh guys, yang nggak tahu ya harus ngapain, nggak ada yang nolongin, kamu mampu berpijak di kaki sendiri ya. Dan kamu ya akhirnya juga ya, di sini aku merasa bahwa kamu pun bertransformasi menjadi sosok yang mandiri atau independen gitu loh guys ya. Belajar dari pengalaman kamu yang pernah ditinggalkan, pernah dihianati, pernah saya dicampakkan ya, pernah digusur, diusir, disingkirkan ya. Di situ kamu mulai bangkit gitu loh guys ya, menjadi sosok yang lebih mandiri daripada sebelumnya. Mungkin kamu sebelumnya tuh ketergantungan ya sama orang, sehingga orang tuh jadi kayak semena-mena sama kamu, sewenang-wenang sama kamu, karena kamu ketergantungan sama dia ya. Mungkin secara material ya, mungkin kamu kerja di tempat orang ya, mungkin atasan atau bos kamu ini agak galak atau ngejahatin kamu atau curang gitu loh guys ya, sehingga dia semena-mena berbuat sama kamu. Mungkin saja dia termasuk orang yang toksik gitu loh guys ya, mungkin kamu berada di lingkungan kerja yang toksik gitu loh guys ya. Kamu ketergantungan secara material ya, kalau nggak kerja sama dia kamu nggak dapat uang gitu loh guys ya, serba salah ya, bagai buah si malakama gitu loh guys ya. Dan akhirnya sampai kamu memutuskan untuk, maybe ada di antara kamu yang sampai resign dan buka usaha sendiri, berusaha untuk mandiri gitu loh guys ya. Atau ada juga di antara kamu ini yang lari dari rumah atau lari dari seseorang yang toksik gitu loh guys ya, untuk berusaha berpijak di kaki sendiri ya. Meskipun kamu sederhana gitu ya, hidup sederhana ya, dan kamu cari uang sendiri, mandiri, tapi kamu bahagia ya, ketimbang sama dia, sama orang yang toksik, tapi kamu menderita atau sengsara gitu. Kamu lebih memilih untuk keluar dari zona atau circle pertemanan atau hubungan yang toksik ya, asalkan kamu bisa tersenyum dan bahagia gitu. Rupanya orang toksik ini sangat, menyiksa banget gitu loh guys ya. Karena orang toksik yang terbilang kayaknya tuh cukup kejam atau keji dalam memperlakukan orang gitu, tega gitu loh guys ya, sehingga membuat kamu tuh benar-benar berada di titik terendah, di dalam kondisi yang sangat terpuruk. Tapi hebatnya kamu mampu untuk merakit dirimu sendiri ya, merangkak naik gitu ya guys ya, untuk bisa menjadi sosok yang lebih independen atau mandiri. Wow, luar biasa ya. Dan di sini aku merasa bahwa transformasi dirimu ini ya, itu nggak sia-sia ya guys ya, karena yang kamu lakukan untuk bisa lebih independen atau mandiri ini membuahkan hasil, yang mana akhirnya kamu bisa terlepas dari tekanan batin selama ini yang membuat kamu tertekan, yang membuat kamu stres dan frustasi ya. Bahkan aku merasa bahwa bebanmu satu persatu itu akan terangkat ya seiring kamu yang berani untuk keluar dari circle atau zona yang toksik gitu loh guys ya. Akhirnya beban kamu itu kayak mulai menghilang atau kayak sirna dari hidupmu ya, dan langkahmu pun jadi mulai ringan, tidak berat lagi seperti sebelumnya. Itulah transformasi perubahan dirimu ya. Dan endingnya di sini aku merasa bahwa transformasi dari dirimu ya, kamu kayak didekatin oleh keberuntungan datang ke dalam kehidupanmu silih berganti ketika kamu mampu lepas dari circle atau hubungan yang toksik ya. Justru ketika kamu berada di dalam hubungan yang toksik itu, kamu kayak susah bernapas ibarat kata gitu loh guys ya. Banyak serba salahnya, banyak nggak enaknya, dan banyak tekanannya gitu ya guys ya. Kamu pengen pergi, kamu pengen ini, pengen itu, kayak ada konsekuensinya atau kayak ada yang neken gitu loh guys ya, sehingga kamu jadi serba salah gitu ya, hidup kamu nggak berkembang, kamu stuck ya, kamu pokoknya di bawah kendali orang gitu. Nah ketika kamu mampu keluar dari siklus atau dari hubungan yang toksik ya, maka bersiaplah untuk menerima perubahan hidup yang lebih baik lagi, termasuk keberuntungan yang hadir di dalam kehidupanmu, yang mana ini adalah kebaikan-kebaikan yang berupa berkah atau berkat dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta sebagai gift atau hadiah karena kamu lulus ujian atau kamu mampu untuk keluar dari zona yang membuat kamu merasa tidak nyaman atau membuat kamu merasa tertekan selama ini gitu loh guys ya. Akhirnya ketika kamu bisa berdamai dengan diri sendiri dan memilih untuk bisa berbahagia dengan dirimu sendiri dan kehidupanmu, maka banyak keberuntungan yang berupa kebaikan itu menghampiri hidupmu, dan kehidupanmu ini makin kesini makin lebih baik ya, karena kamu diarahkan pada jalan spiritual yang membuatmu bisa mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dalam dirimu sendiri. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua.
Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Ratskimari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading berikutnya guys. See ya.